Mari kita aktifkan mikrofon kita, saudara. Mari kita berbahasa roh. Hurala wala shindara wala 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 wala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di malam ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Kau kumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah teman-teman kami yang belum Tuhan join di Zoom ini Tuhan, tibakan mereka di rumah, baik yang di perjalanan Tuhan. Untuk kami Tuhan Yesus berfellowship, untuk kami Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus di Zoom meeting ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami undang Tuhan, hadirat-Mu turun Tuhan, hadirat-Mu turun Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan di malam ini Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah Engkau, ketika kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, setiap kami dilawat oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa catching the fire malam ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kami keberanian Tuhan, jadikan kami murid yang memiliki roh keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Everyone Tuhan, from everyone Tuhan. Setiap kami Tuhan, untuk kami bisa Tuhan menginjili orang-orang di sekitar kami, menginjili Tuhan, menginjili keluarga kami, teman kami di marketplace dimanapun kami ada. Berikan Tuhan, taruh benih firman-Mu di mulut setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi evangelis-evangelis-Mu Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biarlah di malam hari ini ya Tuhan, roh kami semakin menyala-nyala saat kami menyembah Engkau, saat kami Tuhan memuji-muji Engkau Tuhan. Roh kami semakin menyala-nyala di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian Tuhan untuk malam ini Tuhan, pelayan malam ini ya Bapa. Pengurapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu Tuhan juga Tuhan, buat Pastor Irfan Tuhan, Ifran Tuhan, yang akan membawakan firman Tuhan. Taruh kuasa perkataan Tuhan, taruh firman-Mu Tuhan di mulut bibirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap firman yang boleh kami dengar ya Tuhan, itu merupakan isi hati-Mu Tuhan. Isi hati-Mu, makanan rohani yang akan kami makan malam ini Tuhan. Supaya roh kami Tuhan sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami minta api-Mu malam ini Tuhan. Api-Mu turun Tuhan, api-Mu ada di Zoom meeting ini Tuhan. Api-Mu Tuhan, api-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Saat kami memuji-muji Engkau dengan sungguh-sungguh, saat kami Tuhan memuji Engkau dengan sungguh-sungguh, maka hati-Mu disenangkannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan membekali kami Tuhan, untuk kami menginjil menjadi evangelis-evangelis Tuhan.
Tuhan di lingkungan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari setiap kita yang mau bersorak memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom luar biasa. Puji Tuhan, biarlah pada malam hari ini kita sama-sama menerima api kuasa Roh Kudus, kita catch the fire dan siap untuk memberitakan Injil. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Masa kita ingat, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Setiap
telah sanggup untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bila sama-sama kita serahkan, aku dilimpahi, aku dilimpahi untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan Terima kasih buat hadiran-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Buka hati kami Tuhan. Roh Kudus boleh menjamah kami, melawat kami Tuhan. Haleluya.
berhiaskan kekudusan dan pujian. Kami datang.
dahsyat, buatan kami percaya padamu seperti dahulu Tuhan, seperti dahulu. Biar iman terjadi, kebenaran terjadi Tuhan, perbuatanmu yang ajaib.
Kita terpos bikin Terima kasih buat hadiratmu, berlawatan-Mu ya Tuhan. Percaya malam hari ini kami mengalami Engkau Tuhan. Kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami menerima api yang baru Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menyegarkan kami, menguatkan kami, memulihkan kami, melawat kami Tuhan, memberdayakan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Membuka mata rohani, telinga rohani kami, oh yang awal zaman setiap kami, supaya kami diberdayakan Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, siap menyelesaikan amanat agung, bergerak Tuhan dengan asa Pentakosta yang ketiga Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, jamah setiap kami, pimpin setiap kami ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap haleluya. mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu Pastor Ifran. Kami urapi biar yang awal Tuhan, biar pesan-pesan-Mu, firman-Mu menguatkan, membangkitkan, memberdayakan, memperlengkapi setiap kami Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah hidup, yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Shalom. Tuhan, welcome yang sudah bergabung dalam Catch the Fire. Shalom Pastor Ifran, thank you buat kesediaannya. Saya serahkan kepada hambanya Pastor Ifran. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengeran suara saya ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam waktu Yesus bertemu dengan muridnya Simon Petrus, dia berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, kita ini bukan cuman menjadi pengikut, tetapi Tuhan mau menjadikan kita itu menjadi penjala manusia. Amin. Tuhan memberikan tugas, memberikan kita satu kehormatan untuk kita dapat dipakai menjadi penjala manusia. Nah, di dalam Yohanes 14 pun Tuhan Yesus bilang begini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Segala, apapun yang Tuhan perintahkan, kita akan menurutinya. Nah, saudara, saya diminta oleh Pak Tim untuk sharing. Kemarin puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk ikut Empower 21 di Belanda, di Nederland, di Amsterdam. Nah, ini satu yang luar biasa memang yang harus di-sharingkan kepada kita semua, karena ini juga adalah visi dari kegiatan tersebut. Ya, kemarin tanggal 21 sampai 24 Juni. Nah, tujuan dari Empower 21 ini adalah untuk berkolaborasi antara semua orang percaya. Jadi semua penginjil, semua pastor, semua siapapun yang terpanggil murid-murid Tuhan Yesus dari seluruh belahan dunia dimanapun, dan dipercaya
ada dari 125 negara di tempat itu. Bahkan bukan cuma di tempat itu, tetapi diadakan secara online networking. Ya, jadi kenapa? Karena kita harus berkolaborasi. Ketika Tuhan menciptakan segalanya, itu baik. Tetapi ketika melihat manusia itu sendirian, Tuhan berkata tidak baik manusia itu sendirian. Dan itulah sebabnya juga manusia itu harus berkolaborasi. Tidak baik manusia itu sendirian. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Nah, berkolaborasi antara semua orang-orang percaya di dunia ini tentang amanat agung Tuhan Yesus. Kedua, tujuan dari kegiatan dari Empowered itu 21, berinovasi dengan cara baru, cara-cara yang baru untuk menjangkau lebih banyak lagi orang-orang dengan Injil Tuhan Yesus. Jadi sekarang ini caranya sudah berbeda dengan cara-cara yang dahulu. Ya, apalagi sekarang sudah ada internet, hal-hal yang baru. Mungkin ada yang disebut, kalau Bapak Ibu lihat nama saya Muhammad kan pasti ingatnya kepada saudara tiri ya. Nah, sampai akhirnya ada dua kota di Arab itu disebut dengan kota suci, ya, Mekah dan Madinah. Nah, itu nggak boleh ada orang selain orang yang beragama Islam di tempat itu gitu. Tetapi ternyata dengan adanya yang sekarang ini, ya, melalui network penginjilan, melalui itu ternyata ada banyak gereja-gereja bawah tanah, banyak orang Arab itu yang sekarang juga menerima Yesus. Jadi penginjilan itu luar biasa sekarang ini, ya, tanpa disadari. Bahkan ya di Indonesia begitu banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah satunya saya nggak pernah berpikir saya jadi orang Kristen, apalagi Tuhan berikan saya satu kehormatan jadi pendeta, jadi gembala. Itu nggak pernah sama sekali. Tetapi begitu orang itu menerima Yesus, ya, bahkan ada firman Tuhan yang terdahulu menjadi kemudian, yang kemudian menjadi terdahulu. Ya, kita harus semangat. Ya, saya lihat Bapak Ibu semua semangat, sangat semangat. Dan bukan wajah-wajah baru yang saya lihat di sini juga. Ya. Jadi harus ada inovasi, cara-cara baru. Bagaimana untuk menginjil. Nanti saya jelaskan. Nah, kemudian juga ada pengalaman kuasa Roh Kudus. Ya, karena ini penginjilan, bukan karena kuat dan gagah kita gitu. Tetapi kita harus menempatkan Roh Kudus, ya, di dalam kegiatan Empowered 2 ini. Nah, kegiatan Empowered 21 ini adalah gereja-gereja karismatik, Bapak Ibu. Ya, semua gereja karismatik, bukan cuma gereja, tetapi misionaris, semua perkumpulan dari karismatik. Nah, kemudian mengilhami kita untuk memiliki, ya, yang keempat itu visi yang lebih besar lagi tentang hati Tuhan bagi dunia. Nah, makanya kita ini semua, ya, walaupun kita kecil, harus memiliki hati kepada dunia ini. Harus punya visi itu sampai ujung bumi. Karena visi sampai ujung bumi itu bukan visi manusia, tetapi visi Tuhan. Pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Nah, itu harus, ya, kita harus memikirkan. Nah, itulah yang salah satu tujuan dari kegiatan Empowered 21. Tetapi ada satu tujuan apa namanya ya, fokus utama, tujuan utama dari Empowered 21 ini adalah membawa berita Tuhan Yesus Kristus kepada semua manusia di muka bumi, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, itu tujuan utamanya, memberitakan kepada setiap manusia di seluruh muka bumi ini. Nah, selama di Belanda itu, di Empowered 21 itu ada 4 hari, ya, ada 4 hari. Nah, ini cukup panjang. Setiap pagi dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, sesi pagi biasanya diisi dengan
apa namanya, di atas mimbar, pendeta yang sharing firman semuanya, visi misi, kenapa harus kita melakukan ini, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita lakukan, ya apa aja yang ya kendalanya, segalanya di ini ya, ada banyak ini. Kemudian sampai jam 10.30. Nah, jam 11 itu sesi kolaborasi strategi. Jadi setelah itu semua daripada peserta dibagi, dicari ya, yang mau bahasa Inggris yang di tempat bahasa Inggris, kemudian yang mau yang nggak bisa berbahasa Inggris atau yang pengen yang berbahasa lokal mereka masing-masing, dicarikan teman-temannya. Nah, saya mencoba mencari yang Indonesia gitu, sehingga ternyata banyak di sana pendeta-pendeta, terutama dari GBI. Ya, kita berkumpul, ya, berkolaborasi, membahas strategi apa sih yang di Indonesia yang menjadi apa namanya, masalah yang harus kita lakukan untuk melakukan penginjilan supaya lebih efektif lagi, semoga semakin banyak orang-orang menerima Yesus, apa aja gitu. Kemudian setelah itu sampai 12.30 makan siang. Nah, setelah makan siang itu jam 2 siang kita memulai lagi, ada loka karya. Ada banyak kamar-kamar gitu ya, ruangan-ruangan itu ada, mungkin ada sampai 30 ruangan itu ya. Jadi setiap orang itu sungguh sangat banyak pesertanya, mungkin ada 5.000, mungkin banyak lah, banyak bener. Jadi begitu banyak ruangan. Nah, di setiap ruangan itu ada masing-masing punya apa namanya, subjek masing-masing. Ada yang namanya penginjilan kontekstual, ada yang bagaimana supaya bisa masuk di Rusia, bagaimana menginjil masuk di Arab Saudi, di Korea Utara, bagaimana di marketplace, bagaimana cara supaya kita betul-betul di dalam penginjilan ini Roh Kuduslah yang memimpin. Banyak subjeknya, Bu, Bapak Ibu, setiap itu. Nah, nanti ada lagi setelah itu apa namanya, istirahat di jam 2.50, kemudian jam 3:10 mulai lagi ya, ada, kita bisa cari lagi, ini terserah daripada peserta mau masuk di ruangan-ruangan mana, karena ada banyak ruangan yang bisa kita pelajari, dan di situ kita bisa berkenalan juga dengan semua peserta dari seluruh dunia ya di tempat itu. Baru kemudian sampai jam 4 sore, jam 7 malam itu kembali sesi sore. Nah, disinilah penyembahan, pujian menutup. Ya, di sini juga ada firman Tuhan, visi dan misi. Ya, nah begitu terus ya selama 3 hari ini, Bapak Ibu, dari jam 9 sampai jam 9 malam lagi, jam 9 pagi sampai bahkan ini sampai setengah 11. Jadi begitu sangat capek. Kalau kita ini ya, saya sih terus terang capek, karena juga itu kan daerahnya juga bukan apa namanya, iklimnya bukan iklim kita ya. Jadi betul-betul sangat butuh yang stamina. Tapi puji Tuhan saya dapat melewati semuanya gitu. Nah, di hari yang keempat ini kita berpindah tempat di satu tempat apa namanya, di stadium ya, stadium dan jalan gitu keluar. Karena memang di Amsterdam ini ya bisa dibilang ya kota yang sangat liberal ya. Bahkan kita tahu bahwa Belanda itu adalah negara yang pertama kali memperbolehkan dan mensahkan pernikahan sejenis ya, LGBT. Tetapi itu juga saya bertanya-tanya gitu loh, kenapa kok di Empowered 21 ini nggak ada satupun yang membahas tentang LGBT, padahal LGBT itu sungguh sangat mengerikan ya. Bahkan ada yang memperbolehkan orang melakukan hubungan dengan binatang gitu. Wah, ngeri-ngeri gitu. Di seluruh dunia ini, di negara-negara punya kebijaksanaan yang sangat mengerikan, yang membutuhkan itu kan kutub itu ya, yang bawa seperti Sodom dan Gomora, dan itu butuh daripada kita gitu ya, untuk kita berdoa ya bagi apa yang mereka lakukan, supaya jangan sampai ini Tuhan turun bagi kita. Nah, oleh sebab itu penting kita untuk betul-betul menjadi alat Tuhan, menjadi penjala manusia, memberitakan firman. Intinya di situ ya, di Amsterdam, untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, bahwa hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran, jalan dan kehidupan yang kekal. Nah,
saudara, salah satu yang ingin saya share adalah tentang berkat, blessing, power, kuasa, dan anointing, pengurapan. Nah, di sini ini saya ambil dari salah satu pembicara Driven Life, itu siapa namanya? Ya, Saddleback, pendeta itu loh. Nah, dia berkata, if you want the blessing of God in your life, kalau kamu mau berkat daripada Tuhan di dalam kehidupanmu, kalau kamu menginginkan kuasa dari Tuhan melalui kehidupanmu, ya, Rick Warren, dan jika kamu menginginkan urapan Tuhan terjadi dalam hidupmu, katanya. Jadi ini berkata tentang itu tadi, ya. You must care. Ya, kita harus mempunyai perhatian tentang apa yang Tuhan care juga, tentang apa yang Tuhan perhatikan gitu. Dari segalanya. Ya. Dan apa yang Tuhan pedulikan dari semua itu, yang Dia mau adalah, ya, untuk menemukan untuk orang-orang yang terhilang, anak-anaknya yang terhilang. Nah, itu. Jadi Tuhan itu menginginkan kita, makanya tadi sebagai penjala-penjala manusia, itu kita itu mencari menemukan orang-orang yang terhilang. Domba-domba yang terhilang itu. Nah, jadi apa yang Tuhan cari? Tuhan itu mencari orang-orang untuk dipakai. Apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan itu, rencana Tuhan itu, ya, terjadi, menjadi rencana kita gitu. Jadi makanya jadilah kehendakmu, bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Dia inginkan. Jadi mimpi Tuhan menjadi mimpi kita, kerinduan Tuhan menjadi kerinduan kita. Itu Allah itu mencari orang-orang yang seperti itu, yang rindu daripada rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dia mencari orang-orang yang menginginkan, yang bersiap gitu ya, untuk, walaupun itu resikonya adalah, ya, sesuatu yang mengerikan, ya, risk failure, kegagalan umpamanya, ya, namanya kita menginjil itu kan mengerikan, banyak, ya, tapi juga nggak semuanya seperti itu, ya, tetapi kita siap gitu. Dia mencari orang-orang yang ingin dipakai, yang tidak pernah menyerah. Ya, itulah yang Tuhan mencari. Tuhan bukan mencari orang yang hebat. Tuhan tidak mencari orang yang pintar. Tuhan tidak mencari orang yang berkuasa. Justru Tuhan mencari orang-orang yang sederhana, yang mau dipakai oleh Dia. Itulah yang Tuhan cari. Dan kita semua adalah orang-orang yang ingin Tuhan pakai, bukan? Kita rindu Tuhan memakai kita, bahkan lebih lagi. Seperti doa yang tadi kita panjatkan. Nah, jadi orang-orang inilah, ya, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, murid-muridnya. Untuk menjangkau setiap manusia di atas dunia ini yang belum mendengar Injil, keselamatan di 10 tahun ke depan. Ya, inilah kenapa 10 tahun ke depan, nanti saya jelaskan lagi, ya. Jadi inilah yang sekarang ini. Jadi kalau melakukan sesuatu harus ada target, harus ada ini apa yang mau kita achieve gitu. Nah, salah satu contoh yang terbaik adalah yang terjadi di El Salvador. Ya, di El Salvador itu hampir sama seperti di Meksiko, hampir sama seperti banyaklah di Amerika Latin itu, begitu kuatnya kartel-kartel narkoba, sehingga semua orang terikat, ya, karena, ya, mereka sadis, diculik, pembunuhan, perang geng antara geng, narkoba di mana-mana, seperti Kolombia zaman Pablo Escobar itu. Begitu pula di El Salvador, ya. Dan apa yang terjadi dari sebuah negara yang chaos, yang berantakan, yang dipegang oleh para kartel-kartel narkoba itu, ya, menjadi berubah. Nah, inilah yang terjadi. Inilah juga yang dibutuhkan dari sebuah area, sebuah region gitu.
Dan nomor satu adalah marketplace evangelism. Ya, penginjilan di dunia nyata gitu. Ya, bukan cuman di apa namanya, di gereja, tetapi pergi keluar. Bukankah itu yang Tuhan perintahkan? Bahkan kalau kita tahu, gereja itu disebut adalah eklesia. Artinya apa? Pergi keluar. Tuhan suruh kita pergi kemana? Ke marketplace. Ya, di mana orang mencari kehidupannya. Nah, sehingga orang-orang itu diberdayakan, saudara. Ya, kalau kita lihat, umpamanya nih di Afghanistan, ya, sudah jatuh kepada Taliban itu. Mereka luar biasa sekarang jadi tempat nanam pohon-pohon kokain. Menjadi kayak gitu. Mereka nggak lagi nanam pohon-pohon yang makanan gitu. Ya, tetapi yang mereka tanam seperti pohon-pohon kayak gitu. Begitu pula zaman dulu itu di El Salvador, nggak ada yang namanya tanaman yang untuk food consumption gitu, tetapi semuanya untuk drug, ya, untuk ya pohon-pohon koka itu, karena dicari ininya apa namanya getahnya. Nah, dengan adanya marketplace evangelism dibantulah membangun, masuk melewati faktor ekonomi. Nah, jadi faktor ekonomi ini juga sangat penting. Nah, saya memang ada Tuhan kasih background sebagai pengusaha, jadi saya lebih banyak masuk di ruangan di subjek ini. Waktu kemarin saya ada di apa namanya Empowered 21. Nah, selain daripada marketplace evangelism, ada discipleship training, ya, murid-murid di training bagaimana menjadi murid yang bisa menjadi penjala manusia itu. Bagaimana menjala manusia, bagaimana membawa orang, ya, domba-domba yang hilang, orang-orang yang belum percaya, itu harus di training. Ya, ada caranya supaya jangan kasar, ya. Orang kalau langsung diinjili, wah, kamu kalau nggak terima Yesus kamu mati masuk neraka, ya. Wow, apalagi kalau orang Eropa, hey, this is my life, you don't need to tell me about that. Langsung mereka menutup diri mereka. Saya sendiri pernah bersama teman saya melakukan hal itu waktu itu di San Francisco. Langsung orang itu nutup, padahal ibu-ibu itu udah tua gitu, kayaknya dia percaya Yesus, tapi ketika kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia bukan orang yang percaya Tuhan. I don't believe in God. Oh, luar biasa. Nah, itu ya harus kita, karena ada caranya, ya, bagaimana masuk orang kepada orang yang sudah percaya, ya, supaya apinya berkobar-kobar lagi, ya, membutuhkan cinta mula-mulanya mengkobar. Berbeda dengan orang yang apa nama yang udah, apalagi nih zaman sekarang, ya, dengan adanya COVID ini, sehingga banyak orang yang yang penting Tuhan tahulah hatiku mengasihinya, tapi udah nggak mau lagi ke gereja. Nah, itu ada caranya masing-masing. Ada lagi ketemu bagaimana kepada orang yang belum percaya Yesus, ya, itulah butuh training itu tuh. School outreach, masuk ke sekolah-sekolah anak-anak, ya, karena di sini nih sekarang kalau di luar negeri itu sangat ngeri, Bapak Ibu. Diperbolehkan, bahkan mereka itu bendera pelangi itu dipasang di mana-mana, di sekolah, ya, boleh itu diajarin bahwa perempuan boleh sama perempuan, laki-laki boleh sama laki-laki. Anak saya tuh belum lama itu, mungkin 2 minggu yang lalu baru pulang dari Kanada. Dia cerita, saya tanya, gimana deh, kamu mau kuliah di sana? Enggak mau. Kenapa? Saya tanya sama anak saya, nanti aku kasih, nanti ayah melihat sendiri. Betul, waktu dia WA saya, fotonya itu ternyata di sekolahnya itu ini apa namanya bendera pelangi. Bahkan anak saya bilang, bukan cuman itu, gurunya juga di sini kayak begitu. Wah, langsung saya udahlah, nggak usah di sana lah, pulang aja pulang. Ya, itu mengerikan. Ya, nggak, ya, di sini kita puji Tuhan, nggak seperti di sana. Di sana bebas. Bahkan kalau kita menegur, ya, orang itu, kita justru yang bisa mengalami masalah gitu. Karena itu hak asasi menurut mereka. Nah, mereka membutuhkan firman Tuhan untuk disadarkan mengenai hal itu. Nah, makanya masuklah untuk satu tempat atau satu negara bisa dipulihkan. Sekolah juga harus. Jadi banyak
yang harus dilakukan. Nah, ini yang namanya be smart gitu ya, melakukan penginjilan dengan lebih baik lagi gitu. Kemudian apa? Masuk ke penjara ya, penginjilan di penjara-penjara, bahkan orang-orang yang kayaknya seperti sampah yang udah nggak berguna mungkin menurut dunia ini, tetapi ternyata ya semua justru para nabi ini bisa menjadi penginjil yang luar biasa, bisa memberi kesaksian. Wow, sehingga merubah yang tadinya mungkin kepala gangster, sehingga waktu dia keluar justru anak-anak buahnya disadarkan gitu. Ini kejadian nyata dan ini adalah salah satu contoh di El Salvador, Bapak Ibu, terjadi ya mengenai penginjilan seperti ini. Nah, pastors training. Jadi juga pendeta seperti kami ini juga membutuhkan training untuk penginjilan, untuk bagaimana melatih, memuridkan, menghasilkan murid ya. Kita semua membutuhkan training. Nah, itu harus di training ya, orang kita semua dengan adanya empowered ini, sehingga kan Tuhan bilang gini ya, rumahku harus penuh ya, ladang sudah menguning tetapi pengerjanya sedikit. Nah, itulah sebabnya kita penting untuk di training dan mentraining. Inilah evangelism training itu ya, jadi penginjil humanitarian outreach ya, menjangkau segi secara kemanusiaan orang-orang yang tidak berguna, mungkin yang kusta, yang orang udah seperti udah orang miskin, orang-orang yang ada di jalan-jalan. Bapak Ibu, kalau kita melihat, saya tahun lalu saya sama Pak Pastor Tim, sama Ibu Indri, sama Yosep gitu, kami ke Amerika. Saya menyempatkan diri waktu di Philadelphia itu pergi ke Kensington, di mana orang-orang zombie itu saya mau melihat, dan betul-betul itu bukan bohongan. Saya melihat sendiri bagaimana orang itu seperti zombie dan nggak mengerti apa arti hidup ini gitu, sehingga mereka menghancurkan dirinya, nggak mau hidup seperti manusia lainnya, bahkan mereka rela cepet-cepet mati gitu, menyiksa dirinya. Nah, ini membutuhkan ya, kita itu dibutuhkan daripada penjangkauan kemanusiaan, orang-orang yang lapar. Bukankah itu adalah perintah dari Tuhan Yesus gitu? Ini semua kan untuk menjangkau orang-orang. Kemudian adalah digital evangelism, itu juga luar biasa. Bagaimana tanah Arab, saya puji Tuhan kemarin pulang dari sana tuh, Tuhan kasih saya ke Jeddah. Wih, luar biasa ya, Muhammad Yesus bisa sampai di tanah Arab Saudi. Saya berdoa, saudara Bapak Ibu, di tempat itu, di di airport itu saya keliling dalam nama Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Tembok-tembok terbongkar dalam nama Tuhan Yesus. Injil akan diberitakan. Tuayan akan terjadi di tempat ini. Wah, saya berdoa, saudara. Nah, seperti waktu ya saya, Pak Tim, Bu Indri, semua Joseph, kita di Amerika, kita keliling kota, berdoa bagi kota. Ya, saya juga melakukan hal itu kemarin. Kemana aja semua Tuhan kirim. Karena Eropa ini sungguh sangat menyedihkan. Ya, saya Tuhan kasih kesempatan pergi ke Budapest, ke Ibu Leli, terus kemudian ke Perancis, ke Brussel, ke tempat Pak Lut, di Belgia, kemudian ke Belanda. Hampir 1 bulan. Nah, di sana itu banyak sekali gereja. Bahkan kalau di Belgia itu dulu itu sedikit-sedikit mereka membangun gereja. Jadi gerejanya banyak sekali. Tetapi sekarang gereja itu kosong. Gereja itu, maaf kata, seperti rumah hantu. Karena nggak ada lagi kegiatan di situ gitu. Rumputnya udah tinggi, udah menyedihkan kalau kita lihat. Kenapa?
bisa itu terjadi? Karena orang-orang di sana sudah sangat hidup penuh dengan kenyamanan. Apa aja yang mereka gak ada masalah gitu. Sehingga banyak orang merasa buat apa lagi Tuhan. Ya, bahkan ada banyak orang ya, dia bilang gini, I don't know how to pray. What should I ask? Jadi dia nggak tahu lagi gimana caranya berdoa. Apa yang harus aku minta kepada Tuhan? Bukankah itu sangat menyedihkan gitu? Bahkan ada lagi bilang gini, kan Tuhan tahu. Tuhan tuh tahu katanya bahwa Tuhan itu mengasihi aku. Ya udah. Jadi kalau Tuhan aku pasti selamat. Tapi hidupnya, wow, kacau. Ya, itu sebabnya mereka butuh mendengarkan Injil. Mereka harus kembali. Ya, kita terpanggil ya untuk kita menginjil. Nah, saudara, inilah salah satu daripada yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan. Street evangelism, ya, kita bertemu, nggak harus yang namanya kayak di Amerika atau di mana ya, dengan toa atau dengan ini kalian harus menerima Yesus, kalau bukan seperti itu. Tetapi kita bisa ya bertemu dengan orang, cari orang yang sederhana, tukang beca, kasih nasi dus, kasih ngobrol sedikit apa gitu. Bapak tahu nggak kalau Tuhan itu mengasihi, walaupun ya gitulah ya, kita betul-betul harus pergi ke ladang, bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, stadium crusade ya, KKR yang besar, ini KKR, yang KKR yang besar-besaran, seperti yang Pak Niko ya KKR, atau ya hamba-hamba Tuhan yang besar. Kemudian prayer network seperti ini yang kita lakukan Bapak Ibu, ini dengan Catch the Fire segalanya luar biasa Pak tim itu. Ya, kita dengan ada Zoom ini, network ini, bisa ada orang di Inggris, kita di Indonesia, yang ada yang di mana-mana di Afrika, semua bisa menyatu melalui ini. Ini sesuatu hal yang tidak pernah terjadi pada sebelumnya ya, masuk ke dalam mission engagement ya, maksudnya itu adalah mengadakan satu kerjasama misi ya. Itulah yang banyak cara-cara, ini salah cara-cara yang bisa kita lakukan di dunia saat ini ya, yang sebelumnya mungkin ada beberapa dari ini belum ada ya, seperti digital evangelism umpamanya seperti itu. Nah, saat ini adalah fokusnya ke 2033, 10 tahun lagi tadi seperti yang Bapak Ibu ini ya. Kenapa 2033 menjadi fokus? Nah, di tahun 30 Masehi, ya artinya waktu Tuhan Yesus, kan tahun itu dihitung dengan kelahiran Yesus. Nah, waktu Yesus berumur 30, artinya tahun 30, ya, tahun 30 Masehi, Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Kemudian di tahun 33 Masehi, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, 3 tahun dia, ya. Kemudian di tahun 33 Masehi, Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Di tahun 33 Masehi, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Nah, sebelum dia naik ke surga, dia meninggalkan amanat agung di tahun 33 Masehi itu. Bahwa pergilah, jadikanlah bangsa-bangsa muridku, baptislah mereka di dalam namaku dan ajarlah dia. Itu amanat agung Tuhan Yesus, menjangkau jiwa-jiwa. Nah, di tahun 33 juga ya, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita semua. Yang sehingga kita ini ada roh penghibur. Nah, 10 tahun dari tahun 2000
Ya 10 tahun lagi ya, artinya 2033 itu. Jadi kita ini kan sekarang 23 ya, 2023. Jadi 10 tahun lagi. Nah, adalah 2000 tahun, perayaan dari 2000 tahun iman kita. Kebangkitannya Tuhan Yesus di tahun 33 itu. Nanti di tahun 2033, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus Tuhan curahkan untuk kita, murid-muridnya, memulai gereja. Nah, disitulah di apa namanya ya, apa tuh dengan kata di ini sehingga semua orang ya di tahun 2033 itu semua orang di atas bumi ini sudah mendengar kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Karena setelah dari 2000 tahun itu ya, karena ada waktu Tuhan itu yang diperkirakan semua, karena pada tahun itu apa namanya, teknologi sudah sangat canggih juga, sehingga saat ini kan manusia itu ada kurang lebih sampai 8 miliar manusia di atas bumi. Nah, nanti di tahun 2033 ini semua manusia sudah mendengar kabar baik bahwa Yesus adalah jalan dan keselamatan dan hidup. Jadi itu saudara, tahun 33 ini nggak lama lagi ya. Mari kita betul-betul, karena kenapa tahun 33 ya, dihitung dari pelayanan Tuhan Yesus, supaya kita tahu bahwa hidup ini sangat penting ya, tuh, untuk kita memberitakan hidup ini seperti uap. Tuhan mau kita dipakai kita sebagai penjala manusia, dan Tuhan pasti akan kembali lagi, itu janjinya. Dan dia berkata, karena kamu telah mendengar bahwa dalam Yohanes 14 ya, aku berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu sekiranya kamu mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 28 sampai 31. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu, di ayat 31, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yohanes 14 ayatnya yang ke-28 sampai kepada ayatnya yang ke-31. Biarlah firman yang kita dengar pada hari ini memberikan kita api ya, catch the fire, untuk kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan berfirman kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Thank you, Pastor Ifran. Wow, yang diberkati lambaikan tangan, saudara. Puji Tuhan. Nanti akan ada Pastor Ifran akan mendoakan kita untuk doa impartasi karena beliau hadir di Amsterdam, saudara ya. Puji Tuhan. Tapi sebelumnya kalau ada yang rindu untuk boleh bertanya, saudara boleh langsung atau boleh ketik di chat, apa ada waktu untuk sedikit tanya jawab. Seperti itu. Silakan yang mau tanya boleh raise hand atau buka mute-nya, karena ini momentumnya langka gitu, saudara ya. Bisa. Nah, Ibu Elizabeth Mary, silakan Bu Elizabeth Mary. Mari Pak Ifran langsung ya. Ya, siap Bu. Shalom Pastor. Ya, salam. Kadang kan jadi orang yang belum mengenal Tuhan itu
itu kan agak sulit ya untuk kita masuk kan, apalagi kalau dia yang berasal dari Muslim. Kasih karunia Tuhan itu akan turun seperti bagaimana supaya apa ya? Jadi maksudnya seorang yang agamanya Muslim itu akan merasa terpanggil. Bagaimana ya caranya untuk kita jawab untuk pertanyaan selanjutnya, Pastor, dari Irma Napitupulu. Oke. Kalau gitu ada orangnya, langsung aja. Silakan Ibu Irma Napitupulu, bisa ditanyakan ke Pastor Ifran. Shalom, Pastor. Nah, kalau misalnya dalam kurun 10 tahun ya, untuk menjadi 2033. Bagaimana yang penginjilan di daerah terpencil yang masih sulit akses komunikasi, teknologi juga masih sulit, dan juga akses masuk masih sulit gitu. Iya, ya. Memang kan itu kan doa ya, keinginan, permohonan para kita semua. Itu kan cuma hanya doa minta. Masalah waktu itu kan milik Tuhan. Tetapi yang jelas, jadi harus ada yang di marketplace. Jadi penginjilan ini lebih terfokuskan gitu. Bisa lebih menjangkau lagi ke dalam lagi, teknologi lebih bisa. Dan yang saya ini juga bahwa di tahun 33 itu teknologi sudah jauh lebih hebat daripada sekarang. Bahkan sekarang ini teknologi itu berjalan lebih cepat sekali gitu. Ya, lebih cepat. Mungkin di saat itu nanti udah nggak ada lagi yang, umpamanya contoh ya, di Indonesia ini jumlah penduduk umpamanya 300 juta. Tapi nomor telepon atau handphone itu bisa sampai 500-600 telepon loh. Artinya lebih banyak daripada jumlah manusia di Indonesia. Apalagi mungkin nanti di tahun 3033 ya, di mana semua orang mungkin udah bisa menikmati pendidikan ya, dan mungkin juga sarana prasarana ya udah lebih baik lagi, dan ya di situ. Tapi kan sampai akhirnya firman Tuhan berkata bahwa nanti setelah semua mulut akan mengaku semua, ketika semua sudah Injil diberitakan, artinya Injil itu akan diberitakan kepada ke segala tempat gitu. Itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Tapi waktunya itu hanya bukan keinginan ya, doa lah gitu. Makasih, Pak. Iya. Shalom, Pastor Irfan, boleh saya bertanya? Ya, silakan. Sorry, saya dalam perjalanan. Agak gelap. Ya. Saya menginjil ke orang Buddhis ya. Buddhis itu kan mereka kan terkenal dengan kasih. Kasih. Terus saya sempat ceritakan bahwa Tuhan Yesus bla 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 gini. Terus inti pembicaraan dia bilang, saya nggak suka sama orang Israel. Terus bagaimana dia nggak mau perang, terus orang Alkitab aja ngajarin perang terus. Saya jadi ingat waktu perjanjian lama gitu ya Pak ya, dari zaman Musa ke Daud bla bla bla. Bagaimana menjelaskan untuk belum? Ya, putus-putus. Tapi kan kita kalau ingat kan yang namanya juga Israel kan tegar tengkuk, ya kan. Dan yang menyalibkan Yesus itu siapa ya? Orang-orang Israel. Makanya yang terdahulu menjadi kemudian, yang kemudian menjadi yang terdahulu. Ya tetap segala apapun ya, cuman Yesus jalannya. Karena masa kita nanti lahir jadi manusia, besok kalau nggak ini jadi kucing, jadi kayak gitu ya, masa ya. Janji yang paling luar biasa itu janji Tuhan lah ya. Dia menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada engkau berada. Ya, menyediakan tempat, rumahnya itu kan bukan kita tinggal di sana itu 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 1 juta, kan enggak, selama-lamanya. Dan tempat itu, rumah itu bukan buatan manusia, buatan
tangan Allah gitu. Pasti sangat indah. Dan Tuhan bukan cuman itu aja gitu. Makanya Tuhan bilang mata belum pernah melihat di tempat itu, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah merasakan. Buat orang-orang yang mengasihi Dia, itu nggak ada janji seperti janji Tuhan Yesus. Ya, dan di sana nggak ada lagi air mata. Ya, di sana betul-betul seperti, jadi gini, kalau kita lihat Tuhan menciptakan kita itu untuk kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kemudian dirusaklah oleh iblis. Dan Allah lah yang berinisiatif kembali untuk kita kembali hidup bersama-sama dengan Dia gitu. Ujungnya kan ke situ. Untuk kita nih hidup kembali lagi sama Allah seperti zaman waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Cuman itu aja, sebenarnya simple gitu, simple. Makanya yang bisa melakukan itu hanya Allah itu sendiri. Makanya kalau kita ada ajaran bilang Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, ya ngaco gitu. Karena nggak ada manusia, siapa sih manusia telah jatuh dalam dosa semua, telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa sih yang nggak manusia yang nggak berdosa, kan nggak ada. Makanya waktu wanita berdosa itu, ya semua nggak ada, suruh lempar yang nggak berdosa, nggak bisa. Akhirnya itu kan salah satu contoh. Banyak lah ya bisa kita ceritakan tentang janji-janji Tuhan yang nggak ada janji seperti janji Tuhan kita. Ya di sana itu bukan, itu dimensinya beda. Ya karena dimensinya udah dimensi roh. Wah, itu pasti tempatnya indah sekali. Ya harus kita, makanya penting juga kita memberitakan janji-janji Tuhan. Gak ada janji seperti luar biasa. Kan kalau Buddha kan lahir, nanti kan ada reinkarnasi seperti itu. Kalau kita percaya kan kita ya kembali seperti semula, rancangan Allah itu terjadi lagi. Bahkan kita akan memerintah bersama-sama Dia karena kita diangkat menjadi anak Allah, mendapat warisan, mendapat mahkota kehidupan. Dan berbagai mahkota-mahkota lainnya. Siap. Terima kasih Pastor Ifran untuk pertanyaan dari Ibu Lisa tadi ya. Untuk selanjutnya boleh saya bacakan Pastor Ifran untuk pertanyaan dari Pak Riyadi Chandra. Ya. Selamat malam Pak. Mohon penjelasannya dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan tersebut adalah Yesus Kristus. Juga sering disebut sebagai Injil yang murni dalam bahasa Latin. Disebut juga proto-evangeliso. Mohon dijelaskan, Pak. Terima kasih. Ya, ini kan nubuatan Tuhan ya, bahwa keturunanmu, kita kan Tuhan mengadakan permusuhan dengan iblis ya. Siapapun pasti nggak maulah ikut ya dengan iblis ini, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Makanya iblis itu dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu nggak ada lagi kuasanya, seperti kilat jatuh, nggak ada lagi kekuatannya ya, kalah dengan, namanya juga remuk kepala kan, arti kepala itu kalau udah remuk ya udah nggak ada, mati lah ya, udah nggak ada kuasanya lagi. Dan ini kan nubuatan yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus ya, dan engkau akan meremukkan tumitnya ya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi ya memang ini waktu manusia jatuh dalam dosa, ya Allah lah yang berinisiatif untuk melakukan keselamatan kepada kita manusia. Ya mungkin itu yang bisa saya ini, mungkin nanti Bu Indri bisa nambahin. Ya, saya rasa cukup jelas untuk pertanyaan Pak Riyadi Chandra. Nah, ini ada yang mau bertanya langsung ini, Pastor Ifran, dari Ibu Yang Cusia. Silakan Ibu, boleh di-unmute, terus boleh ditanyakan langsung ke Pastor Ifran. Oh iya, terima kasih. Pastor, yang saya mau tanyakan, kan Pastor kan dasar dari Muslim gitu. Jadi seperti saya juga ada teman-teman yang Muslim gitu ya, atau kenalan gitu. Jadi saya tuh maksudnya bagaimana? Karena itu dia udah tahu. Oh, dia tahu saya dari Buddha ke Kristen. Tetapi bagaimana supaya menyelipkan kata
buat seperti ya kita menginjilin gitu. Karena kalau terlalu saya nggak terlalu ini karena kenal ya, jadi takut mereka tuh jadi akhirnya mengasingkan kita gitu loh, Pastor. Itu yang mau saya tanyakan. Ya, nomor satu berdoa supaya mulut bibir kita Tuhan yang pimpin. Kedua, minta sama Tuhan rohnya dibuka. Tetap biar gimana harus kita mengandalkan Tuhan terlebih dahulu, bukan karena kuat dan gagah kita. Ketiga, minta keberanian sama Tuhan ya, supaya kita ini menjadi penjala manusia seperti Tuhan suruh ya, untuk kita menjadi penjala manusia. Nah, nomor satu kita minta Tuhan dulu lah. Kita harus dari situ dulu. Karena awalnya semuanya itu bukan karena kita mau, semua itu dari desainnya Allah. Ya, untuk kita menjadi penjala manusia, apa semua Tuhan yang suruh, Tuhan yang bentuk, Tuhan yang desain. Nah, kemudian nanti ya kita tahulah gimana cara, pastilah ada Roh Kudus. Saya juga sendiri tadinya dulu saya bingung cara iniin orang tua saya ya, untuk menginjil ke orang tua saya. Tapi ya saya cerita kasih tentang hidup saya, bersaksi. Saya ini bisa begini karena Tuhan Yesus. Nggak bisa saya datang ke sini kalau bukan Tuhan Yesus. Tuhan memberi kasih sama saya luar biasa. Walaupun saya penuh dengan kepahitan. Jadi saya kan kepahitan sama orang tua saya gitu. Ya, atau sama teman-teman saya. Ya, saya juga cerita ya, saya udah Tuhan pilih sekarang, nggak bisa lagi, nggak sama lah, karena kan Tuhan suruh kita berubah lah, ya jangan seperti dunia ini. Jadi kita juga harus mendeklar kepada dunia bahwa aku udah bukan yang dulu lagi, aku udah dibeli Tuhan. Nah, dari situ banyak teman-teman saya nggak apa-apa juga kalau dia ini memusuhi kita, ya gimana lagi ya, harus ada juga yang harga yang mesti kita bayar juga gitu. Nggak selamanya nginjil terus hasilnya fine-fine aja. Tapi percayalah, ada seperti yang tadi ya di dalam saya sharing itu, harus ada yang berani, harus ada yang kita bayar harganya juga gitu. Tapi percayalah, Tuhan itu pasti nggak membiarkan kita jatuh tergeletak gitu. Ya, kalaupun nanti itu masalah, nanti satu saat Tuhan rubah hati. Karena ketika kita percaya bahwa firman itu nggak akan pernah sia-sia. Ketika kita memberitakan, itu janji Tuhan, nggak akan pernah kembali sia-sia. Itu yang bisa saya saksikan juga. Kenapa saya bisa terima Yesus? Itu karena ada banyak firman yang masuk dari kuping saya, dan saya waktu dengar itu nggak saya ingat gitu, nggak saya ingat, saya cuekin aja. Tapi waktu saya yang saya cerita, saya kayak waktu udah mau meninggal, firman itu bekerja secara luar biasa. Dan ya itu, kalau saya bisa, ini kan lebih panjang lagi ya, cerita tentang astronot apa segala. Ada waktu itu Challenger meledak, saya tinggal di Amerika tuh ya. Wow, dari situ saya melihat ada cara astronot minum air. Wow, besok gua jalan di atas jembatan Sirotol Mustaqim buat apaan? Kan gue udah mati, saya tuh pikir gitu. Kan kalau orang jalan di atas jembatan karena ada gaya gravitasi. Nah, besok gue udah mati, mana bisa lagi terikat sama gaya gravitasi. Wah, ini satu pembodohan. Jadi saya betul-betul Tuhan bukain sendiri, Bu. Jadi kalau Tuhan udah buka, dia punya 1000 cara. Percayalah, 1000 cara. Yang penting kita berani dan kita berhikmat aja. Nomor satu, doa dulu. Dan nomor 2, jangan takut. Cari waktunya, minta waktu Tuhan untuk kasih tahu sama kita. Ini waktunya masuk gitu. Ya, Ibu juga mesti, ya makanya tadi juga tuh ada ya training-training, itu juga memang penting, training evangelism. Bagaimana untuk masuk. Saya waktu itu bertemu dengan Pak Lut ya di Belgia. Wow, itu orang luar biasa loh nginjilnya loh. Dia cuma satu, dia yang penting aku punya nama, dapat nama sama nomor telepon. Wah, cara masuknya nginjilnya keren-keren. Karena orang bule itu juga mereka pinter-pinter gitu.
Ya, ketika diinjil, kalau udah merasa nggak nyaman, mereka langsung stop gitu. I don't want to hear it anymore. Stop, I don't need it. Gitu banyak lah saya ngeliat. Tapi orang ini, nah makanya kita juga harus ada apa ya namanya ya, training untuk penginjilan juga penting. Nah nanti itu dari Empower 21 tuh memang akan diarahkan, akan diiniin tentang penginjilan lagi. Bagaimana supaya kita bisa menginjil efektif, gitu. Tetapi di mana-mana pun tetap Roh Kudus lah yang nomor 1. Ya, terima kasih. Wow, luar biasa sekali Pastor Ifran. Ini api yang dibawa Pastor Ifran dari Empower 2023 nih dari Amsterdam. Jadi semua peserta Catch the Fire malam hari ini sangat luar biasa antusiasnya nih Pastor. Mungkin kita doakan next kita bisa buka untuk kelas evangelism nih gitu Pastor. Soalnya kan banyak yang bertanya-tanya nih tentang evangelism. Ini adalah api dari Everyone New Era of Evangelism. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dulu. Pastor Ifran. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk yang pertama, penyembahan fajar setiap hari dari pukul 4 pagi, dari hari Senin sampai hari Minggu. Bagi Bapak Ibu yang rindu, bisa mengikuti penyembahan fajar dengan ID password yang tertera. Untuk selanjutnya, Menara Doa Sinode Gereja Bethel Indonesia masuk dalam Mesbah Fajar Gabungan setiap pagi pukul 5 di hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu, dan pukul 6 pagi di hari Kamis masuk dalam Mesbah pagi. Untuk ID, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Untuk selanjutnya, kelas Miracle Institute masih dalam kelas Leadership Level 2, ya dengan tema Calling as Victorious Warrior. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti kelas ini, ayo bisa join, bisa mendaftar pada Pastor John. Kelas ini dimulai dari tanggal 14 Juli sampai 4 Agustus. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk kelas ini bisa mendaftar via Pastor John. Ini waktu yang indah untuk kita menabur bagi kerajaan Allah, untuk memperluas kerajaan Allah. Terima kasih, selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu membuka segalanya. Katakan ada bergelambang, hiburlah ada yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan ada bergelambang, hiburlah ada yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak Ibu buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Untuk selanjutnya, Pastor Ifran, kami minta untuk Pastor Ifran bisa mendoakan untuk setiap kami punya hati untuk menginjil. Dan doa impartasi juga dari Amsterdam, biar kita juga sama boleh menerima urapan yang sama, anointing yang sama dari Amsterdam, Empower 2023, Pastor. Silakan, Pastor Ifran. Haleluya, 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 haleluya. Kiarada para. Mari kita bahas haruh. Haleluya, haleluya. Kiara bara.
Ya raba 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 Haleluya, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kau Tuhan Allah kami yang begitu mengasihi kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Allah yang selalu membawa kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Bapa, kami membuka hati kami, roh kami, jiwa kami, agar kuasa Roh Kudus-Mu betul-betul berkuasa atas hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Tuhan, pakai kami adalah bagian-Mu, kami adalah vessel-Mu, kami adalah bejana-Mu. Biarlah Tuhan dari bejana ini, kasih yang daripada-Mu berlimpah-limpah itu dapat kami berikan, dapat kami limpahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Semuanya dari pertolongan-Mu Tuhan. Engkau yang menolong kami, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang akan selalu memampukan kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami, semuanya mungkin bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air yang daunnya tidak pernah kering, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Tuhan, kami rindu hidup kami menghasilkan buah yang lebat, buah yang banyak, buah jiwa-jiwa. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat menghasilkan buah, karena Engkaulah Tuhan yang telah memanggil kami, memilih kami untuk Tuhan pakai. Kami adalah penjala-penjala jiwa untuk kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah melalui kehidupan kami, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Apa yang kami terima, visi yang daripada-Mu terjadi, kerinduan rencana-Mu terjadi dalam hidup kami, bukan apa yang kami inginkan, tetapi semuanya rencana-Mu terjadi dalam hidup kami, sehingga kami dapat memultiplikasikan segala talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ketika kami kembali bertemu dengan Engkau muka dengan muka, kami didapati sebagai hamba yang setia. Multiplikasi talenta-talenta kami kembangkan, dan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Thank you Pak Muhammad Ifran, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hati dan pikiran saudara untuk penginjilan ini. Tapi saya percaya setiap kali kita ketemu dengan seseorang, Tuhan akan memberikan hikmat buat kita. Amin. Ya, jadi nggak ada pola tertentu, pattern tertentu, harusnya A, B, C, D, E gitu ya. Tetapi waktu kita ketemu dengan seseorang, pasti hikmat Tuhan akan mengalir. Begitu ya Pak Muhammad Irfan ya. Ya, betul. Setuju. Gitu. Harus bicaranya seperti apa, pendekatannya bagaimana. Oleh karena itu tingkatkan keintiman kita dengan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan akan memberikan hikmat dan Tuhan akan memberikan keberanian buat kita menghadapi atau bertemu dengan siapapun. Yang percaya lambaikan tangan, katakan amin. Wow, puji Tuhan, sangat diberkati. Thank you Pak Muhammad Irfan dan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita mau terus on fire hari-hari ini. Terus doakan 2033 setiap orang mengalami perjumpaan secara pribadi yang otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan pengurapan dari Roh Kudus. Amin. Kita siapkan diri terus on fire. Haleluya.
Puji Tuhan. Wow. Silakan kalau saudara mau sapa menyapa. Saya percaya. Terima kasih Pastor Ifran. Ya, Pak Fen. Terima kasih Pak Ifran. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Ya, Bu Agnes. Terima kasih Ifran. Kapan lagi? Terima kasih Pak Irfan. Kati.